Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan kita meminta pertolongan kepadanya. Dan juga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa yang kita miliki dan dari keburukan amal-amal yang kita miliki. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menjadikan dia sesat. Dan siapa yang telah ditetapkan kesesatan baginya, tidak ada yang sanggup memberikan dia hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini ya, ini juga insyaallah jadi pengajian terakhir ya di bulan Ramadan di masjid ini. Makanya saya pilih tema yang kiranya juga mirip-mirip atau diperlukan di penghujung bulan Ramadan. Di sini yang insya Allah punya niat mudik ada berapa orang? Ada? Oh nggak ada yang mudik, Jakarta semua. Batal nih kita kajian. Hah? Ada? Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Pertama, jamaah rahimakumullah, perlu disadari bahwa mudik yang biasa kita ketahui di ujung-ujung bulan Ramadan, ya, itu adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia. Saya nggak tahu masyarakat di luar Indonesia melakukan ini juga atau tidak, tapi intinya kalau di Indonesia begitu keadaannya, terutama dari Jakarta. Ya, orang-orang pada udah akan balik ke kampungnya masing-masing, ingin berlebaran bersama dengan sanak keluarganya. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya, ingat bahwa prosesi mudik tersebut ya itu bukan bagian dari bulan Ramadan, bukan juga bagian dari bulan Syawal. Ya. Jadi kalau nggak mudik, Ramadan tetap jalan, Syawal juga tetap jalan. Ya. Jadi mudik ini bukan bagian terkhusus dari rangkaian bulan Ramadan, bukan juga bagian khusus rangkaian dari Lebaran, enggak. Ya. Maka mudik ini sebuah tradisi saja. Bukan bagian dari ibadah yang kita bisa masukkan kepada bulan Ramadan, kepada bulan Syawal. Yani kalau nggak mudik, berarti Ramadannya kurang pahalanya. Atau kalau tidak Syawal Lebaran sama pulang kampung gitu mudik, berarti Lebarannya tidak sah atau kurang nanti. Enggak. Ya, jadi harus dibedain dulu hukum syar'inya aman dengan mudik atau tanpa mudik, nggak ada urusan. Itu yang mesti kita ketahui. Ya, jangan ini dijadikan patokan sebagai amalan dalam masalah Ramadan dan Syawal, tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Tapi ini sebuah tradisi yang biasa dijalankan hanya untuk memanfaatkan momentum-momentum kebersamaan seperti bulan Syawal atau Lebaran. Makanya kita pengennya Lebarannya bersama dengan keluarga. Ini yang pertama jemaah. Bahwa hukum mudik itu atau mudik itu sendiri bukan bagian dari syariat yang mesti kita jalankan yang berkaitan dengan Ramadan dan Syawal. Tidak. Ya, makanya hukum mudik ini boleh-boleh saja dalam Islam. Ya. Boleh-boleh saja dalam Islam. Yang tidak boleh pada saat kita memasukkan kalau nggak mudik berarti Ramadannya tidak sempurna. Kalau nggak mudik berarti Syawalnya tidak sempurna. Ini nggak boleh nih. Punya pemikiran seperti ini nggak boleh. Ya, karena Ramadan tidak berkaitan dengan mudik, Syawal juga tidak berkaitan dengan mudik. Ya, itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Jadi dia boleh-boleh saja. Ya, akan menjadi pahala mudik tersebut jika niatnya ikhlas, niatnya tulus. Apa niat mudik yang paling benar? Niat mudik yang paling benar adalah menyambung tali silaturahmi. Itu paling benar tuh. Ya, jadi untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mau mudik, hadirkan niat. Nanti seluruh perjalanannya akan jadi pahala. Tapi kalau nggak ada niatnya kosong, ya kosong juga nanti. Nggak ada pahalanya. Makanya untuk yang mudik, hadirkan niat untuk menyambung tali silaturahmi. Apalagi kita insya Allah kalau mudik kan ke orang tua. Ya. Orang tua adalah sosok keluarga yang paling wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 36.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil qurba, dan kerabat-kerabat kalian. Wal yatama wal masakin, dan orang anak-anak yatim serta para orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Wasahibi bil jambi wabnis sabil, dan teman-teman kalian, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Lalu Allah mengatakan, wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Makanya jamaah rahimakumullah, niat mudik yang benar itu adalah menyambung tali silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa amma silaturrahim fahiyal ihsanu ilal aqarib ala hasbil hal. Silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan. Berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan. Nah, karib kerabat yang paling dibutuhkan oleh kita berbuat baik kepada mereka adalah kedua orang tua kita. Jadi silaturahmi, jamaah barakallahu fikum, silaturahmi kata para ulama itu sebenarnya adalah sebuah amalan yang berkaitan dengan kerabat kita, alias ada yang hubungan darah dan saudara. Itu namanya silaturahmi. Ya, sebagian dari kita keliru dalam memahami silaturahmi. Mereka mengira bahwa silaturahmi itu pada saat kita bukber dengan teman-teman SD kita, bukber dengan teman-teman SMP kita, bukber dengan teman-teman SMA kita. Enggak, kalau di dalam Islam itu enggak disebut silaturahmi. Silaturahmi itu adalah keluarga yang kita sambung. Om kita, tante kita, sepupu kita, ponakan kita. Itu tuh, kalau kita sambung ke dia, kita telepon dia, itu silaturahmi. Kalau kita mengunjungi dia, itu silaturahmi. Kalau kita bantu dia, itu silaturahmi namanya. Itu dalam Islam. Jadi silaturahmi dalam Islam itu maknanya adalah berbuat baik, mau dengan mengunjungi atau memberikan harta atau nelpon dan lain sebagainya, menyambung hubungan dengan kerabat yang ada hubungan keluarga. Lihat, ini kalau kita gagal faham di awal, ya, silaturahmi kita anggap itu ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita, kita anggap seluruhnya silaturahmi, biasanya ada yang kekeliruan di situ. Biasanya dia luar biasa sama teman-temannya, reuni ini, reuni itu, reuni. Giliran keluarganya yang ngundang gak mau datang. Giliran sepupu-sepupunya ngumpul dia gak mau datang. Giliran orang tuanya ngajak kumpul ke rumah omnya, ke rumah tantenya gak mau datang. Tapi giliran di sana dia bilang silaturahmi. La wallah, kebalik nih. Yang silaturahmi yang di sini. Yang sama keluarga. Ya, dan ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi surat An-Nisa. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, wabizil qurba, dan kerabat kalian kata Allah. Ya, makanya kekeliruan ini kadang terjadi dalam masalah hal ini. Ya, padahal silaturahmi ini berkaitan dengan saudara, bukan berkaitan dengan teman. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang silaturahmi, kata Rasul, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi atharih falyasil rahimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Ya, makanya kalau kita terlebih silaturahminya kepada orang tua yang jauh tinggal dari kita, maka ini bisa membuka perluasan rizki dan memanjangkan umur. Kita kunjungi lagi paman kita, bibi kita, ini juga bisa meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Ya. Dan sebaliknya jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang tidak mau menyambung silaturahmi. Rasul SAW mengatakan, laisa silatu bil mukafi, bukanlah seseorang yang menyambung silaturahmi itu orang yang mukafi. Mukafi itu apa? Jadi orang-orang yang dia tunjuk atau dia incar untuk silaturahmi, keluarganya itu, orang itu juga baik sama dia. Nah, silaturahmi yang hakiki, kata Rasulullah SAW, yang istimewa itu bukannya seperti itu. Tapi silaturahmi yang paling hebat pada saat yang di sana musuhin kita, tapi kita sambung talinya sama dia. Ini the best, kata Rasulullah. Ya. Jadi yang di sananya benci, marah sama kita, ada problem sama kita, gak suka sama kita, tapi kita sambung sama dia, ini merupakan silaturahmi terbaik. Ya.
Dan sebaliknya jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu ta'ala bi sahibihi al-'uqubata fid dunya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya untuk para pelakunya di dunia, mithlul baghi wa qati'atir rahim, dibanding kezaliman dan memutus silaturahmi. Jadi orang-orang yang malas silaturahmi, apalagi sampai mutus silaturahmi, nggak mau menghubungin saudara-saudaranya, nggak mau menghubungin om tantenya, apalagi tidak mau menghubungi orang tuanya, tidak mau menghubungi bapaknya, tidak mau menghubungi ibunya, kakaknya, adiknya, ini hukumannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan bukan berarti di akhirat dia bebas, tidak juga. Ada juga yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman dia di akhirat. Ya, makanya dosa memutus silaturahmi ini besar dalam Islam. Ya, sangat besar. La yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Rasulullah. Enggak masuk surga kata Rasulullah. Ya. Makanya ini momentum memang untuk kita bisa menyambung silaturahmi kepada karib keluarga. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau tadi niat yang benar, saya sini sekarang akan membahas tentang bentuk yang salah dalam niat mudik. Ya, bentuk yang salah dalam niat mudik. Di antara bentuk yang salah dalam niat kita mudik itu adalah apa yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 36 tapi paling terakhirnya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan berbangga-bangga. Ada orang yang mudik tapi niatnya ingin menyombongkan hartanya kepada orang-orang kampung di sana. Ya, mau nampang aja. Sekarang gue pakai mobil ini nih, handphone gue ini nih, ya, duit segini nih, baju begini. Wah, semuanya urusannya sama menyombongkan diri. Ya, orang seperti ini, kalau niatnya seperti itu, dari rumah dia nyalain mobil, itu namanya safar maksiat semua. Semuanya safar maksiat namanya. Karena safar itu tergantung dengan niatnya. Ada safar yang mubah, boleh-boleh aja. Ada safar ketaatan dan ada safar maksiat. Kalau safar ketaatan dengan niat yang baik tadi, itu safar ketaatan. Kan kita tahu bapak-bapak semua ya. Kalau kita safar itu ada keringanan-keringanan. Ada sholat jadi diqashar, dijamak, puasa boleh dibatalkan dan seterusnya. Para ulama sebagian mengatakan kalau safarnya taat dan mubah boleh. Tapi kalau safarnya maksiat tidak ada rukhsah buat dia. Tidak ada keringanan buat dia. La sholat jama', tidak sholat qasar, tidak boleh batalin puasa. Kalau safarnya apa? Maksiat. Kayak sekarang misalnya orang dari Jakarta, dia mau ke Bali dan niat di Bali mabok-mabokan. Ini tidak bisa menjadikan safar dia safar yang mendapatkan rukhsah. Tidak. Ini safar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini safar yang dimurkai oleh Allah. Sama kalau orang mau mudik tapi pengen di kampung tuh pengen membanggakan hartanya, pengen ngeliatin orang-orang bagaimana kesuksesan dia. Ini safar maksiat jadinya. Mestinya kita dapat pahala, masalah dapat dosa. Dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus hati-hati sekali untuk yang mudik ini. Dan menariknya, itu Allah mengatakan, kan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat-kerabat kalian. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan kepada tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Ini kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka dan salah satu bentuk baik kita silaturahmi kepada mereka. Ya, setelah ini semua Allah terakhirnya mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Seakan-akan pas gitu loh. Kadang orang ada yang silaturahmi kepada keluarganya, ada yang silaturahmi kepada tetangganya, tapi intinya cuma mau berbangga-bangga aja. Di situ Allah ingetin di surat An-Nisa ayat 36. Hati-hati, Allah enggak cinta dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, itu diantara bentuk yang salah dalam masalah mudik. Kedua, ya, diantara juga bentuk-bentuk yang salah dalam mudik ini adalah memaksakan diri sampai berhutang. Ya, ini banyak banget. Ini mungkin juga karena yang tadi saya bilang di awal ya, dia memasukkan prosesi mudik ini sebagai bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Makanya dia pikir mesti sampai ngutang, yang penting pulang. Lah, kalau ditanya hukum Islamnya enggak sampai begitu. Mampu silahkan, tidak mampu ya sudah.
Bertakwa kepada Allah semampunya. Sekarang kita juga ada handphone, bisa video call dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mampu, ya, maka kita gunakan hal-hal itu yang kita mampu. Jangan memberatkan diri. Karena gini, silaturahmi di jamaah rahimakumullah. Dalam Islam itu nggak terkait dengan waktu dan tempat. Ingat, silaturahmi dalam Islam umum. Kapan Anda mampu silaturahmi, silaturahmi. Nggak mesti di Syawal, enggak. Itu dalam Islam maksudnya. Ya. Kalau Anda ingin mengambil momentum di Syawal, semua orang pulang, itu juga boleh, silahkan. Sebagaimana yang kita katakan di awal. Ya. Tapi kalau kita nggak mampu, jangan memaksakan diri. Ya, hutang sana, hutang sini, ya. Apalagi memaksakan diri untuk gaya-gayaan di kampung. Minjem duit sini, makanya pegadaian kalau gini hari rame. Ya, orang pada gadein macam-macam biar dapat uang, kayak biar bisa ngasih sama orang-orang kampung di sana. Padahal dia juga miskin di Jakarta. Dia minta-minta di Jakarta, tapi di kampung gayanya kayak bos. Ya, padahal nggak mampu. Ini namanya memaksakan diri. Orang seperti ini tidak akan dirahmati. Ya. Rahimallahu rajulan alima qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu kemampuan dirinya, kata Rasul. Ya. Kalau kemampuannya segitu ya udah, bertakwa kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, selesai. Ya. Ini diantara bentuk yang juga keliru dalam masalah mudik, memaksakan diri sampai hutang ke sana, hutang kemari. Ya. Udah gitu utang gak niat bayar lagi, ya Allah. Ribet banget hidup ini orang nih. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Juga di antara bentuk yang keliru dalam masalah mudik juga, ya, terutama mungkin dari suami, ya. Dari suami yang senantiasa kalau mudik selalu mendahulukan orang tua istri. Ini kadang ini jadi kesalahan. Pada saat dia ihmal, tidak memperdulikan kedua orang tuanya. Ini keliru. Kalau rulesnya per tahun ganti-ganti, oke, bagus, terserah. Yang penting orang tua kita semestinya itu yang menjadi momok utama atau tujuan pertama bagi seorang suami. Kalau istri kita, tujuan pertamanya kita, suaminya. Bukan berarti suami itu tidak mendukung istri berbuat baik kepada kedua orang tuanya lah. Ya. Tapi kami melihat bahwa tidak sedikit kalau lebaran suaminya selalu ngikutin orang tua istrinya terus. Orang tuanya dia nanti. Ini kalau nggak ada alasan lain, ya, maka ini keliru cara ini. Cara yang benar gimana? Orang tuanya dia dulu yang pertama kali, istrinya ikut. Setelah itu baru ke orang tua, istrinya alias mertuanya. Ya, mudah-mudahan nggak salah paham ya. Ini bukan ngajarin kurang ajar sama mertua nih Pak. Ya, tapi hak yang mana yang duluan, ya, itu harus kita ketahui dalam Islam. Ya. Ini biasanya ibu-ibu rada kesel-kesel gitu. Ah Ustadz pakai ngebocorin ginian lagi. Nggak jadi lebaran sama ibu nih. Ya. Jangan sampai berantem ya. Ini. Jadi walhasil ala kulli hal ya jemaah sekalian barakallahu fikum. Sebenarnya yang berhak ya itu tentunya orang tua, suami yang pertama. Ya. Makanya jadi suami jangan takut sama istri Pak. Jadi begini terus dibilang sedikit langsung minggir lagi ya. Fala haula wala quwata illa billah. Fa ala kulli hal itu maksudnya bahwa orang tua yang mesti kita sambang yang pertama kali diri suami ya orang tua dia. Ya. Kalau dia mau per tahun ganti-ganti atau mungkin gara-gara jaraknya itu alasan-alasan nggak ada masalah di situ. Tapi kalau semuanya bisa disambangi sebenarnya dengan alasan-alasan yang sama-sama dekat, mana yang mesti didahulukan? Yang suami yang didahulukan. Orang tua kita yang didahulukan. Ya, bukan yang lain, ya. Karena ada beberapa suami selalu mendahulukan mertuanya dan cuek dengan orang tuanya. Itu ada. Ya. Bahkan jamaah rahimakumullah, di dalam Islam ya, mertua itu posisinya ya itu masih di bawah tante dan om kita bahkan. Dalam Islam. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah man abar?" Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Ini untuk perempuan dan laki-laki ya, sama. Man abar, kata Rasulullah SAW untuk seorang laki-laki dan untuk seorang perempuan yang belum menikah, kata Rasul, ummak, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummak. Thumma man, ummak, 3 kali. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Thumma abak, kemudian ayahmu. Thumma man, siapa lagi? Thumma adna fal adna, kemudian yang paling dekat dan paling dekat.
Di hadis yang lain dikatakan, kata Rasulullah SAW, al-khalatu saudari ibu kita itu ibu buat kita, kata Rasul. Makanya para ulama bilang, di antara orang setelah bapak kita yang paling butuh untuk kita sambung tali silaturahminya, saudara ayah kita dan saudara ibu kita. Itu yang paling the best. Lihat, Rasul punya mertua enggak? Punya. Ya, tapi maksudnya Rasulullah SAW, ini loh hak-haknya. Ya, ini loh hak-haknya. Sekali lagi saya nggak ngajarin kurang ajar sama mertua nih Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi ya, barakallahu fikum, itu mesti diberikan hak-haknya. Baru kita sesuai. Baru kita sesuai. Ya. Makanya itu juga beberapa bentuk-bentuk yang mungkin kekeliruan di dalam masalah mudik. Ya, orang tua kita sebagai suami mesti menjadi nomor yang pertama selama mampu menjadikan dia nomor pertama. Kalau masalah jarak dan sebagainya, itu yang menjadi alasan maka tidak masalah. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ya, yang juga berkaitan dengan masalah mudik ini tentu adalah safar. Ya. Namanya mudik biasanya safar, ya. Ada juga orang mudik-mudik nggak safar, ada juga ya. Rumahnya di Gatot Subroto, pulangnya cuma ke Selipi, ya. Lumayan lah. Pulang tapi dikit katanya. Jadi nggak butuh safar, ya. Tapi kebanyakan orang ini safar, ya. Kebanyakan orang itu safar. Makanya mudik identik banget dengan safar. Dengan itu kita butuh banget untuk kembali murajaah bagaimana fikih-fikih di dalam safar, adab-adab di dalam safar. Para ulama mengatakan di antara adab dalam safar, ya, itu yang pertama tuh milih tanggal beserta dengan istikharah. Kita mau pulang tanggal berapa? Di waktu jam berapa? Kan kita kadang bingung, mau beli tiket kereta bingung, mau beli tiket bis bingung, tiket pesawat bingung. Maka kalau sudah ada yang kiranya pas buat kita, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya jadi lancar, karena perjalanan safar semua sepakat qit'atun minal azab, kata Rasulullah. Sebagian dari azab, ya. Mau naik pesawat bisnis lagi enakan di rumah. Ya. Gak ada ceritanya di pesawat tentang bisnis terus di perjalanan, enakan di rumah udah. Di rumah bisa semuanya kita lakukan. Di perjalanan gak bisa dan itu azab. Walaupun sudah sampai VVIP ruangannya. Tapi qit'atun minal azab. Apalagi yang ekonomi. Ya. Duduk sempit, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, tidur nggak bisa, Allah azab. Ya, perjalanan jauh lagi pulangnya, la ilaha illallah, azab. Ya, makanya dengan kita istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua kata para ulama, kalau sudah kita bulat dan telah istikharah memilih tanggal dan waktunya dan pesawat atau mobil atau udah pilih kita tuh. Yang kedua adalah banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab sering dilupakan. Ya. Padahal di antara yang membantu kita dalam safar adalah banyaknya istighfar. Rezeki-rezeki dalam safar itu dengan istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bukan hanya minta ampun sama Allah, minta ampun sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena namanya safar, kita nggak tahu apakah terjamin bakal pulang lagi atau tidak. Ya, maka dibutuhkan bagi kita untuk minta maaf kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Ya, minta maaf, ya, minta ridhonya dia, barang-barang yang mungkin jadi titipan orang-orang kita bisa balikin. Itu yang dilakukan Nabi SAW waktu mau safar. Ya, karena misteri. Apalagi di zaman dulu ya, misteri banget safar. Kalau jalan, walau alam pulangnya kapan, enggak ada WhatsApp, ya, enggak ada live location, enggak ada apa-apa. Enggak bisa ketahuan kapan mau pulang, lagi di mana, enggak ketahuan. Ya, semisteri itulah safar dan sampai sekarang juga masih misteri. Apakah bisa balik lagi atau tidak? Ya. Juga adab di antara adab safar yang ketiga, ya, menyelesaikan berbagai macam persengketaan dan hutang. Nah tuh dia. Kalau tadi kan kesalahannya orang mudik malah ngutang. Ternyata adab safarnya terbalik. Sebelum jalan beresin tuh utang-utang. Ya, beresin hutang-hutang. Yang mungkin apalagi yang sudah jatuh tempo, beresin. Ya, karena kita akan safar, akan ada perjalanan-perjalanan yang jauh. Ya. Keempat, ya, di antara adab safar itu adalah melakukan safar dengan teman yang baik. Ya, melakukan safar dengan teman yang baik. Alias melakukan safar pertama jangan sendirian.
Diusahakan jangan sendirian. Tapi biasanya orang-orang kantor nih istri dan anak-anaknya udah pulang duluan nih. Ya, kalau udah libur sekolah dia dulu udah pada jalan, kita terakhir gitu. Ada yang begitu, ya. Sebenarnya sunnahnya kalau safar terlebih jauh jangan sendirian. Rasulullah SAW mengatakan ar-rakibu syaitan. Orang yang bersafar sendirian syaitan kata Rasul. Ayo, siapa setan-setan di sini? Ya. Warakibani syaitanan. Dan dua orang itu berarti dua syaitan. Wathalathatu rukab. Yang bertiga itu baru safar kata Rasul. Ini bukan pengharaman tapi ini kewaspadaan dari Rasulullah SAW. Biasanya orang kalau sendiri safar, ya, peluang untuk bermaksiatnya besar. Dia cuek, nggak ada yang merhatiin dia. Karena safar di perjalanan siapa yang kenal kita? Nggak ada yang kenal kita. Ya, orang-orang kadang di airport beli ini, beli itu, karena nggak ada yang kenal sama dia. Bermaksiat, la haula wala quwata illa billah. Sendirian. Berdua, syaitanan kata Sallam. Ini juga sama nih. Ya, masih terancam, apalagi kalau temannya buruk. Ya, temannya buruk, habis sudah. Ya, wathalathatu rukab. Kalau bertiga, baru namanya musafir kata Rasulullah. Ya, maksudnya Rasul, kalian dalam bersafar, semakin ada orang, anggota-anggota lain, ini semakin terjaga niat kita nanti. Kita bakal malu melakukan sesuatu. Kita bakal bingung. Dan kita akan dibantu juga dengan adanya orang-orang yang di sebelah kita. Ya, makanya di dalam Islam itu ditekankan sekali kalau safar jangan sendirian. Ya, nggak tahu kalau jomblo ya nasib ya. Cuma intinya kalau bisa jangan sendirian itu dalam Islam. Ya, itu dalam Islam. Juga di antara adab safar yang perlu kita ketahui jamaah sekalian adalah mengangkat amir safar. Ya, amir safar itu ketua safar. Kalau kita bertiga, maka pilih salah satu di antara bertiga ini ketuanya. Tapi kalau antum jalannya cuma sama keluarga, anak 2, istri 1. Istri berapa? 1, 2. Berantem kalau pakai 2 di bawah dua-duanya. 1, kita 1, berempat. Siapa yang jadi amir safar? Nah inilah contoh-contoh yang tadi anak di awal bilang. Ya. Yang jadi amir safarnya, kitanya. Sebagai apa sih fungsinya apa? Fungsinya memutuskan seluruh perdebatan. Ya, seluruh perdebatan. Istri sebagai dewan musyawarah pertama. Ya. Biarin yang mutusin kita. Ya, karena memang perempuan tidak untuk jadi pemimpin tapi yang mutusin kita. Ya. Biarin kita tanya terus aja. Biasanya dia juga banyak banget apa insight-insight di dalam masalah safar. Ya. Tapi pemutusnya kita. Ya. Jalannya tanggal berapa, jam berapa, naik apa, ya. Jadi amir safar tuh fungsinya seperti itu. Kalau di antara ini ada yang aduh mau ke kamar mandi dulu atau mau makan dulu apa segala, yang mutusin nanti amir safar aja. Itu loh fungsi amir safar. Ya, kalau di keluarga insya Allah jauh lebih mudah. Tapi kalau kita bersama-sama orang-orang kantor misalnya lagi outing keluar, ini mesti ada amir safar ini. Ya, yang pendapat dia yang akhirnya diikuti. Ya. Dan satu rombongan bareng-bareng tujuan sama, 2 saja amirnya, 2 saja ketuanya, berantakan nih rombongan. Pemimpin mesti 1 mau di mana juga. Gak bisa ada 2 matahari dalam satu rumah, gak bisa ada 2 matahari dalam satu rombongan, gak bisa. Ya, makanya di antara sunnah kata Rasul SAW itu adalah mengangkat amir safar. Lihat, ya, ini sunnah di antara Rasul SAW. Jamaah barakallahu fikum. Juga di antara adab safar ya, yaitu berpamitan kepada keluarga-keluarga yang kita tinggal di kota. Ya, sebelum kita ke kampung kita pamitan dulu dengan orang-orang keluarga-keluarga kita atau tetangga kita yang ada di kota. Ada doanya. Ya. Rasul SAW ya, itu jika beliau safar atau hendak safar ya, Rasul atau orang itu hendak safar ya, orang itu hendak safar, Rasulullah SAW mendoakan kepada dia, ya, astaudi'ukumullah, semoga Allah menjaga Anda. Astaudi'ukumullahu dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Semoga Allah menjaga agama Anda, amanahnya dan amal-amal kalian. Lihat, ya. Dan kita juga misalnya antumnya saja yang safar, keluarga tidak safar, in case misalnya. Antum bilang kepada keluarga antum juga,
Astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'a wada'i'uh. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Ya. Jadi ini salah satu doa yang kadang luput. Safar-safar aja. Padahal ini didoakan keluarga kita yang kita tinggalkan. Tetangga kita misalnya atau dia mendoakan kepada kita. Maka ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Bayangin kita berdoa dengan meminta Allah yang menjaganya. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Ya. Juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang berikutnya baca doa safar. Ya. Ini mesti di-download, mesti dilihat dari sekarang yang mau safar, ya. Baca doa safar. Ya. Apa doa safar? Ada yang bisa? Dapat hadiah ya, Napan? Dapat, ada enggak? Angkat tangan ya. Wah, mudik doang nih hafal doanya nih. Apa? Angkat tangan. Wah, jauh banget. Ada apa ya? Ada mic nih. Coba Pak, majuan dikit apa Pak? Mudah-mudahan Pak, bismillah. Dapat tiket gratis ya, mudik. Silakan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa safar kalau yang saya ketahui, Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Barakallahu fikum. Itu setengah benar. Belum sempurna. Barakallahu fikum. Ada lagi tambahannya? Ada. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billahil azim. Doa yang pertama itu mesti dilengkapi. Oh. Itu doa safar full. Ya, itu yang Anda tahu itu Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi? Ini nggak pernah safar kali ya, pada dia gitu ya. Hah? Apa safar doang nggak pakai doa gitu nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Itu dia Pak doanya. Pendek kan? Hah? Gimana? Udah hafal? Sekarang di Google banyak. Ya, ketik aja doa safar gitu. Insya Allah ini keluar yang ini. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan kendaraan ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, aku meminta di safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan perbuatan yang Engkau ridhai. Ya. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkaulah teman dalam safarku dan pengganti diriku untuk keluargaku. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan safar. Wa ka'abatil manzar, dan buruknya pemandangan. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahl, dan buruknya waktu kembali saat tidak mendapatkan harta dan keluarga. Lihat. Ini full doa, minta dilindungi dari awal safar sampai akhir safar. Luar biasa. Makanya rugi orang-orang yang gak baca doa safar. Ya. Makanya doa ini patut untuk kita senantiasa ucapkan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan waktu yang tersisa, ya, saya ingin memberikan yang terakhir itu tentang masalah sholat dalam safar. Ya. Safar itu memiliki rukhsah, memiliki keringanan-keringanan. Di antara keringanannya masalah sholat dan masalah puasa. Ya. Pertama, masalah puasa, seseorang boleh membatalkan puasanya dalam keadaan dia safar, boleh. Ya. Terlebih kalau puasanya itu membuat dia lemah, maka boleh sekali untuk dia berbuka. Rasulullah SAW waktu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, jalan dari kota Madinah ke kota Makkah, itu waktu Ramadan. Fathu Makkah itu 20 Ramadan. Ya. Rasulullah SAW bersama dengan ribuan orang-orang, 10.000 kurang lebih orang-orang ikut Fathu Makkah waktu itu. Rasulullah SAW ya, itu saat di perjalanan ngelihat para sahabat tuh sebagian dari mereka lemah, kecapean. Dan kita berbicara puasa di Mekah dengan perjalanan Madinah dan Mekah. Ya, panasnya dan seterusnya.
Akhirnya sebagian dari para sahabat tuh lemah, lemes, tapi nggak enak kalau mau buka. Boleh nggak sih buka gitu? Mereka bingung. Akhirnya Rasulullah SAW melihat mereka begitu, Rasul ambil minuman, Rasul naik ke bukit sedikit, Rasul minum di hadapan mereka semua. Ya, Rasul minum di hadapan mereka semua untuk agar mereka mau membatalkan puasa mereka. Akhirnya para sahabat yang tadinya sudah mulai kehausan dan seterusnya, mereka minum. Tapi sebagian lagi dari para sahabat, mereka bertahan. Ternyata kemudian kan pekerjaan tuh dipelanjutin sama Rasulullah SAW. Yang tetap puasa akhirnya lemes banget gitu loh. Sedangkan yang udah minum tuh jadi apa? Kuat, ngebantu Rasulnya maksimal. Di situ Rasulullah SAW mengatakan yang berbuka hari ini lebih banyak pahalanya dibanding yang masih puasa. Lihat, ya sampai ada momentum di mana yang berbuka itu lebih baik daripada yang berpuasa. Ini juga menunjukkan kepada kita dalam tanda kutip ya ekstremisme dalam agama itu kelihatan kencang bagus gitu ya. Itu nggak mesti baik di dalam syariat. Ini buktinya Rasul muji justru yang berbuka, yang berpuasa nggak dipuji sama Rasulullah SAW. Walaupun dua-duanya kita anggap atau kita ketahui boleh. Boleh dalam safar lanjutin puasa, boleh dalam safar berbuka. Di antara para sahabat seperti Ibnu Abbas mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan waktu ada orang, jadi dia lagi safar di Fathu Makkah juga, orang ini minggir gitu, neduh. Ya, kata Rasulullah kenapa dia itu? Shaim ya Rasulullah, puasa dan dia kehausan ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Laisa minal bir as-shaumu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa saat safar. Ya. Di sini saya ingin memberikan bahwasanya berbuka untuk orang yang safar boleh. Ya, kalau dianya lemah ditekankan untuk berbuka. Tapi kalau dianya tidak lemah, maka silahkan lanjutkan puasanya, itu juga nggak masalah. Ya, tapi untuk orang yang berbuka di saat dia safar, dia wajib mengganti puasanya. Diganti puasanya bukan bayar fidyah, diganti puasanya. Ya, diganti puasanya. Itu masalah puasa. Jadi kalau mudik misalnya, ya, antum akan nyetir, bakal ngantuk dan seterusnya, dibutuhkan kayak minum kopi dan lain sebagainya, itu boleh berbuka di hari itu. Ya. Kemudian yang kedua masalah salat jamaah sekalian rahimakumullah. Salat ya itu boleh diqashar dan boleh juga dijama'. Namun perlu diketahui jamaah rahimakumullah. Kapan seseorang dikatakan safar? Apakah rumah yang di Jakarta kalau dia pulang ke Depok itu namanya pulang kampung dan safar? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Bahkan ya kalau rumahnya dari Jakarta ke Bogor kota bukan safar. Karena jumhur mayoritas para ulama itu mematok dengan kilometer. Rasulullah SAW mengatakan, la tahillu limra'atin an tusafira masirata yaumin wa laylah illa ma'adhi mahramin. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita pergi dengan safar dengan waktu 1 hari 1 malam kecuali dengan mahramnya, kata Rasul. 1 hari 1 malam di zaman yang Rasul mengatakan hadis tersebut itu setara dengan 83 kilometer kata para ulama. 83 kilometer. Nah dengan adanya patokan ini kita lebih mudah menentukan diri kita sudah safar atau belum safar. Ya, dibanding pendapat yang kedua yaitu pendapat tentang uruf. Bagaimana kebiasaan masyarakat atau pendapat masyarakat secara umum, bukan pendapat pribadi ya. Wah kayaknya gue udah safar nih kalau di sini. Enggak. Pendapat masyarakat gimana? Dan misal contohnya Bogor kota misalnya. Bogor kota ke Jakarta kayaknya enggak sampai orang mengatakan safar. Ya, sekarang orang banyak tinggal di Bogor, ya, banyak orang tinggal di Tangerang, banyak orang tinggal di Depok, kerjanya pada di Jakarta. Apakah setiap hari, ya, orang itu dikatakan bersafar? Orang kalau safar, namanya orang safar itu bawa bawa bekal, baju, itu baru safar. Ini kadang cuma bawa handphone jalan, ya, datang pagi pulang malam. Dan ini tidak sampai juga 83 kilometer. Maka pendapat yang paling nyaman Pak, paling enak, paling mudah itu kita patokin 83 km jumhur, mayoritas para ulama, selesai. Ya, 83 km itu yang dikatakan safar. Itu yang dikatakan safar. Jamaah barakallahu fikum. Kalau kita dikatakan 83 km ini safar, kemudian lanjutannya maka kita boleh memakai rukhsah dalam safar. Ya, sholatnya boleh dijama' dan sholatnya boleh diqashar. Kalau qashar 4 jadi 2, kalau jama' itu adalah menggabungkan 2 waktu sholat di 1
waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, jangan direpel jadi 4. Maghrib, isya semua satu waktu, nggak boleh, haram. Ya, yang boleh cuma 2, zuhur, asar sama maghrib, isya. Ya, dan itu kita boleh lakukan pada saat kita di kampung kita. Ya, karena kita tidak lagi menetap di kampung kita dan kita menetap di Jakarta, maka boleh qasar di kampung kita, boleh jamak jika ada keperluan, kita bakal mobile itu boleh ditekankan jamak. Tapi kalau kita cuma stay di rumah nenek kita, di rumah orang tua kita stay doang, maka yang afdol bagi dia hanya qasar, yang 4 jadi 2. Bisa dipahami? Kalau dia stay saja, nggak kemana-mana, yang afdol bagi dia 4 jadi 2, qasar. Zuhurnya 2, nanti di waktu asar sholat lagi berapa? 2. Kalau dia nggak kemana-mana, tapi kalau dia mobile bakal kesana kesini, maka yang afdal bagi dia di zuhur sholat 2. Jamak dan qasar. Jadi nggak mesti Pak, qasar itu digabungin sama jamak, nggak mesti. Karena jamak, sebab jamak itu adalah kebutuhan. Kalau qasar sebabnya safar, begitu kita safar boleh qasar. Mau ada kebutuhan, nggak ada kebutuhan, silahkan qasar. Tapi kalau jamak, kata para ulama itu kalau ada kebutuhan. Ya, kalau ada kebutuhan. Ya, jadi jamak dan qasar seperti itu kurang lebih fikihnya, dan kita udah jam 1, sebenarnya banyak banget hal-hal yang mesti dibahas. Barakallahu fikum. Mungkin jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tafadhol. Iya, silakan. Iya, barakallahu fikum. Berapa lama kita boleh mengqasar sholat? Ya. Nah ini memang sebuah perbedaan pendapat para ulama begitu kuat di sini ya. Mayoritas para ulama mengatakan 4 hari. Ya, 4 hari. 20 kali sholat lah. Ya, selama 4 hari. Setelah itu maka kita tidak dikatakan musafir lagi alias muqim. Ya. Namun banyak juga hadis-hadis yang bertolak belakang dengan pendapat tersebut. Ya. Seperti Rasulullah SAW di Mekah selama 15 hari lebih ya. Di situ Rasulullah SAW mengqasar sholatnya. Makanya para ulama mengatakan selama ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama seorang itu tidak berniat menetap maka masih boleh jamak dan qasar. Selama belum atau tidak ada memiliki niat menetap maka dia boleh jamak dan qasar. Jadi di kampung kita selama kita belum niat jamak, belum niat tinggal di sana boleh jamak dan boleh qasar begitu. Jadi tidak ada bilangan waktunya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ada lagi? Assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Rumahnya di mana? Jakarta. Jakarta. Ini pertanyaan bagus ya. Kapan kita bisa memakai rukhsah-rukhsah tadi? Kapan mulainya? Para ulama, jumhur ulama mengatakan kita boleh pakai itu pada saat kita telah keluar dari bangunan-bangunan tempat tinggal kita. Dulu lebih mudah ya. Lewatin gedung, kemudian ketemu sawah gitu ya, udah luar Jakarta nih, itu boleh. Tapi sekarang Cikarangnya aja udah ada gedungnya, ya Bekasi udah ada gedungnya. Maka yang lebih mudah apa? Kalau kita udah keluar dari kota kita, itu udah boleh. Ya, sekarang misalnya Bapak dari Jakarta mau ke Bandung, ya mau ke Bandung misalnya, itu begitu kita lewat dari Jakarta, Bekasi itu, ya terus jalan, itu udah boleh tuh. Terus apalagi udah lewatin MBZ itu udah boleh. Walaupun kita belum sampai Bandung. Bisa difahami? Ini pendapat mayoritas para ulama. Begitu kita keluar dari kota kita, boleh dipakai seluruh rukhsahnya. Saya berikan contoh lagi. Saya dari Jakarta mau naik pesawat ke Medan misalnya. Pulang kampung ceritanya ke Medan, tapi Medan bukan kampung saya. Medan. Airport ada 2. Ada CGK, ada Halim. Saya tinggal di mana tadi? Jakarta. Kalau saya ngambilnya yang di Halim, maka begitu sampai di airport Halim, saya mau safar nih. Ya. Di airport Halim, saya belum bisa jamak dan belum bisa qasar. Karena saya belum keluar dari kota saya. Tapi kalau pesawat saya berangkatnya dari CGK, Tangerang, maka saya sudah boleh jamak, sudah boleh qasar. Walaupun masih di Tangerang. Tapi niat saya kemana? Ke Medan, niat saya safar dan saya udah keluar bangunan-bangunan alias kota Jakarta, saya udah keluar dari situ, maka sudah mulai dipakai rukhsahnya. Bisa difahami?
Ali bin Abi Thalib begitu masuk ke kota Kufah, ya, Kufah itu besar, ya. Dia masuk ke Kufah, baru masuk ke Kufah langsung qasar. Teman-temannya bilang, "Ya Amirul Mukminin, bukankah kita udah sampai Kufah? Bukankah kita udah sampai di Indonesia misal dari umroh? Bukankah kita di Indonesia?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Selama kita belum masuk kotanya, kita masih safar." Lihat, sebelum kita masuk kotanya, kita masih safar. Sebelum saya sampai ke Jakarta, saya masih safar. Itu kalau pulang, berangkatnya juga begitu. Bisa difahami? Jadi begitu kita keluar dari kota kita, rukhsah itu sudah bisa dipakai. Bisa difahami Pak? Barakallahu fikum. Lagi tadi nanya. Nih. Gimana tuh? Keretanya kapan? Jam 7. Iya. Keretanya ba'da maghrib jam 7, antum bisa dua pilihan. Pilihan pertama, antum sholat dulu maghrib. Ya, sholat dulu maghrib di Jakarta ya misalnya. Sholat dulu 3, habis itu naik ke kereta. Ya, pilihan kedua, antum bisa sholat maghrib dan isya 3, 4 di stasiun, kemudian jalan dan gak usah sholat isya lagi. Ya, di jamak. Kenapa bisa di jamak? Karena kebutuhan. Ya, karena biasanya sholat di kereta, ya kalau keretanya lagi ngebut-ngebut juga lumayan goyang-goyang, ya. Walaupun bapak-bapak mesti diingat, selama kita masih sholat wajib ya, sholat wajib selama kita masih mampu untuk berdiri, nggak boleh duduk. Ya, sholat wajib ya, selama kita masih mampu untuk berwudu nggak boleh tayamum. Ya, sholat wajib. Ya, kalau sholat sunnah mampu atau tidak mampu boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib selama mampu berdiri, ngadep kiblat itu yang kita lakukan. Dan kereta yang luar kota sekarang udah ada musola-musolanya. Ya, udah musola-musolanya itu yang dipakai, kita sholat di situ. Kecuali in case ada goyang apa segala macam mungkin berbahaya, boleh kita duduk. Sama kayak di pesawat. Ya, sama kayak di pesawat. Kalau pesawatnya ada musolanya itu yang dipakai untuk sholat. Ada space untuk berdiri itu yang dipakai. Tapi kalau pesawatnya ini nggak ada, ya udah kita duduk mau gimana? Ya, atau ada space tapi goyang-goyang berbahaya, pramugarinya melarang, maka kita duduk sholatnya. Tapi maksud saya di sini adalah kalau wajib tetap harus berdiri dan harus berwudu dan menghadap kiblat semampunya. Ya, kalau nggak mampu baru gugur. Ya, begitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Betul. Kantor saya termasuk safar. 200 kilometer, subhanallah. 200? Di kemana ya? Fa'ala kulli hal ya itu safar ya. Itu safar walaupun dia setiap hari. Cuma itu udah 200 kilometer dan dia harus berniat safar itu karena 200 kilometer. Jauh banget itu. Ya, 200 kilometer itu safar ya. Jadi dia juga boleh melakukan rukhsah-rukhsah dalam safar. Ada lagi tadi? Udah ya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Silakan. Mau tanya Ustaz, mana yang lebih afdol? Kita melakukan jamak takdim atau jamak takhir? Nah. Karena dalam pemahaman Anda, kalau